Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Susanto Official. Pada video kali ini kami ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan P3K tahun 2022, khususnya kepada honorer teknis administrasi. Dalam beberapa kali pembahasan mengenai P3K 2022, tenaga administrasi ataupun tenaga kependidikan masih menjadi pembahasan yang akan diajukan sebagai formasi P3K tahun 2022. Sebenarnya apa saja yang menghambat tenaga honorer teknis administrasi ataupun tenaga kependidikan tidak mendapatkan afirmasi seperti guru pada P3K 2021? Berikut ulasannya. Dikutip dari jpnn.com, Jakarta, peluang honorer K2 teknis administrasi menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K disebut lebih besar dan mudah. Sebenarnya langkah honorer K2 teknis administrasi untuk jadi ASN P3K sedikit mudah kok, kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Nur Baitih kepada jpnn.com pada Selasa 17 Mei. Mengapa disebut mudah? Nur menjelaskan bahwa 2 tahun pengangkatan P3K banyak masalah di lapangan, dan kondisi ini bisa dimanfaatkan honorer teknis administrasi untuk jadi bahan evaluasi. Kemudian melakukan sharing kepada DPR RI, khususnya Komisi 2. Nur menyebutkan salah satu penghambat honorer K2 teknis administrasi ikut seleksi P3K adalah karena adanya aturan yang memberatkan, yaitu masalah sertifikat keahlian. Sudah ada sedikit gambaran ya, bahwa di sini yang menjadi kendala adalah sertifikat keahlian. Meskipun di lapangan secara teknis ataupun secara pengalaman, tenaga administrasi yang sudah mengabdi cukup lama, bahkan sampai puluhan tahun, sudah cukup mahir dalam mengerjakan tugasnya ya. Namun, untuk legalitas pemerintah tetap membutuhkan yaitu sertifikat keahlian. Kemungkinan diprediksi adalah di sini yang masih menjadi kendala. Kenapa formasi tenaga administrasi belum mendapatkan afirmasi P3K seperti guru? Dilanjutkan, dia mengaku beberapa kali sharing dengan sejumlah anggota DPR. Menurut dia, beberapa anggota DPR itu kaget terkait adanya persyaratan wajib seperti sertifikat. Bu Nur menyatakan sejumlah anggota DPR bahkan bilang honorer ini mau bekerja atau jadi pelelang barang. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Permenpan RB nomor 981 tahun 2021 itu harus direvisi dan perlu dikawal seluruh honorer, katanya. Nur menyatakan anggota DPR RI juga butuh masukan di lapangan. Dengan memberikan masukan itu, DPR bisa membahasnya bersama pemerintah untuk mencarikan solusi. Ayo bangkit, jangan pesimistis. Saya yakin kok semua bisa diselesaikan, ucapnya. Nur juga mengajak para honorer dari aliansi forum manapun untuk bersatu. Dia mengaku siap menjadi fasilitator honorer K2 teknis administrasi apabila mau bergerak. Ya, ini untuk teman-teman tenaga administrasi di seluruh Indonesia, silahkan bergerak dari wilayah masing-masing untuk mengaspirasikan tenaga administrasi agar masuk dalam formasi P3K tahun 2022. Kami lanjut terlebih dahulu. Ingat, tenaga honorer harus tuntas, bukan dihapuskan, cetusnya. Nur berharap pemerintah hadir juga dalam keadilan menyelesaikan tenaga honorer tanpa tersisa. Dia meminta pemerintah mencarikan solusi untuk kesejahteraan honorer. Salah satunya, kata Bu Nur,
dengan mempermudah pengangkatan honorer teknis administrasi. Kalau guru, saya rasa hampir tuntas melalui P3K 2021 dan yang akan dibuka tahun ini. Honorer teknis administrasi yang harus mendapatkan perhatian lebih. Pungkasnya. Sudah jelas ya teman-teman, kenapa sampai saat ini tenaga administrasi masih dalam pembahasan untuk formasi P3K 2022. Tapi harus optimistis. Pemerintah pasti akan memperhatikan ataupun memberikan kebijakan kepada seluruh tenaga honorer yang sudah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun. Demikian informasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.